Selamat pagi. Pagi, semangat. Oke, udah siap belajar? Ya. Sekarang sebelum belajar kita berdoa dulu. Oke, silakan ketua kelasnya maju ke depan. Ya, gerak. Kepada Allah beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah pada sarapan apa belum? Ya, sarapan apa? Sarapan apa? Nasi. Pada mandi nggak? Mandi ya? Siapa yang nggak mandi? Oh, nggak ada yang langsung, berarti mandi semuanya ya? Oke, hari ini siapa yang tidak berangkat? Banyak ya? Kenapa ya? Kenapa tidak berangkat? Nggak tahu, sakit ya kayaknya ya? Oh ada yang ada acara, ada yang sedang sakit. Kemarin yang suntik pada berangkat nggak? Ada yang tidak? Ada. Siapa? Oh, Randy belum suntik. Ya, berarti nanti menyusul ya, Randy ya. Oke. Udah. Oh ya, di sini udah tahu belum kita mau belajar apa? Pantun ya? Iya, karena pertemuan kemarin kan sudah selesai ya materinya. Sekarang kita belajar tentang pantun. Oke? Oke, ada yang sudah tahu pantun? Sudah pernah baca? Sudah pernah bikin? Sudah. Ya, sekarang kita biar lebih paham, kita belajar pantun. Oke, sebentar ya, kakak nyalakan dulu ya ini ya materinya ya. Oke, udah nyala ya. Hari ini kita mau belajar tentang pantun. Oke, pertama sebelum kita belajar tentang pantun, kita ketahui dulu ya kalau hari ini kita mau belajar tentang apa? Oke. Yang pertama, nih kakak mau membacakan KD yang akan kita pelajari ya. Nah, KD-nya itu KD 3.6, menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Nah, selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini ada 3 ya, teman-teman. Di sini yang pertama ada memahami bagian-bagian dan ciri-ciri pantun. Yang kedua ada memahami jenis-jenis pantun. Dan yang ketiga adalah menuliskan isi dan amanat pantun yang telah dibaca. Apa sih tujuannya kita belajar pantun? Ada yang tahu? Siapa? Belum ya? Jadi tujuan kita nanti belajar pantun adalah nih, kalau kita pantun itu kan ada macam-macamnya ya, nanti kita belajar ya. Nah, melalui pantun ini kita bisa menuliskan nasihat-nasihat tapi secara tidak langsung melalui pantun. Jadi orang yang kita nasihati bisa saja tidak tersinggung ya, karena kita menggunakan jenis pantun. Oke. Bukunya dikeluarkan dulu dong. Oke.
dibuka. Tentang sehat itu penting. Ayo, bukunya, buku temanya sudah dikeluarkan semuanya? Buku tulis sama pulpen sudah? Sudah. Jadi siap-siap ya, udah siap belum? Sudah. Coba dibuka halaman 13. Sudah? Sudah. Halaman 13. Itu ada pantun ya. Ya, ada pantun satu ya. Kakak mau minta tolong coba salah satu anak ada yang membacakan pantun, ada yang mau? Kamu, Kavi. Nih, yang halaman 13, ayo Kavi dibaca. Iya, yang keras ya. Bersinar terik sangat matahari, bagai api panas membara, kecil olahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Kakak pinjam dulu ya, Mayang. Nah, tadi Kavi sudah membacakan pantun ya. Oke, sebelum kita belajar tentang apa sih ini yang di dalam pantun ini, kita belajar dulu tentang pengertiannya ya. Tapi ini sebelum kita belajar pengertian, ada yang tahu nggak? Ini isinya apa ya? Pantunnya ini tentang apa ya? Coba dibaca tentang apa itu? Tentang berolahraga. Jadi kita harus rajin berolahraga. Selain olahraga itu bikin kita sehat, olahraga juga bikin kita senang ya. Siapa di sini yang suka olahraga? Suka olahraga semuanya ya? Oh, Aci nggak suka? Suka ya Aci ya? Oke, sekarang langsung aja kita belajar tentang pantun. Nanti kalian silakan disimak ya materinya ya. Kalau ada yang mau menulis, silakan ditulis. Sudah siap? Sudah. Oke, yang pertama kita belajar tentang pengertian pantun menurut KBBI. Ada yang tahu KBBI apa? Ayo, ada yang tahu? KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi di sini ada pengertian pantun. Ada yang mau membacakan? Ya sudah, kakak saja ya. Nih, pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Tiap baitnya biasanya terdiri atas 4 baris yang bersajak AB. Jadi pantun itu juga merupakan salah satu karya sastra ya teman-teman ya. Nah, pantun ini merupakan bentuk puisi Indonesia. Bentuknya itu kan kadang seperti puisi ya. Tapi kalau puisi itu kan biasanya panjang ya. Panjang banget ya, ada beberapa bait. Kalau pantun itu ada satu baitnya itu berisi 4 baris. Seperti ciri-cirinya ya. Kalau pengertian sudah paham? Sudah? Sudah ya? Sekarang kita belajar tentang ini. Bagian pantun. Bagian pantun ada 2. Yang pertama ada bagian sampiran. Nah, sampiran ini adalah bagian awal pantun yang terletak pada baris 1 dan 2. Sampiran berfungsi untuk membentuk rima. Coba dilihat yang pantun tadi Kavi baca. Bagian sampirannya yang mana? Yang mana? Bersinar terik sang matahari.
menjadi maksud atau tujuan dari pantun tersebut. Nah, biasanya isi ini terletak pada baris 3 dan 4 ya. Kakak kurang ya tulisnya ya. Baris 3-nya belum ada ya. Ya, nanti ditambahin yang di catatan kalian. Jadi, kalau sampiran itu baris pertama dan kedua, kalau isi itu baris ketiga dan keempat. Coba kalau di bagian tadi yang pantun Kafi baca, yang isinya yang mana? Coba dibaca, Maya. Rajin berolahraga, berbela diri, badan kuat, hati gembira. Oke, itu bagian isinya. Jadi kalau yang pertama, kedua itu sampiran. Kalau apa ya? Yang pertama dan kedua itu tidak ada hubungannya dengan isi ya. Itu hanya untuk membentuk rima. Tetapi belakangnya harus bersajak ya. Bersajaknya A B A B. Coba A B ya. Bagian-bagian pantun ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak. Sudah paham? Sudah. Berarti nanti kalau kakak tanya ya, bagian sampirannya yang mana sama bagian isinya yang mana, sudah paham ya? Sudah? Sudah. Karena sudah paham, berarti kita lanjut pada materi yang ketiga ya. Ini mau dicatat atau tidak? Tidak. Tidak ya, tapi sudah paham? Sudah. Oke, kita belajar materi ketiga. Apa? Ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun itu setiap bait memiliki 4 baris. Tadi sudah ini ya, sudah dikatakan ya kalau pantun itu satu baitnya terdiri dari 4 baris. Coba dilihat tadi pantunnya ada berapa baris ya? 4 ya, benar ya? Oke, tapi kalau Upin Ipin pantunnya pendek ya, Jarjit ya. Ada yang pernah nonton Upin Ipin? Pernah. Jarjit pantunnya gimana? Oh, itu Jarjit, mirip ya? Oke, terus selanjutnya yang pertama sudah paham ya ini ya. Yang kedua yaitu tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ada yang sudah paham belum suku kata itu apa? Ya, sudah paham ya? Nih, contohnya pantun ini. Kakak pinjam ya, sayang. Nih. Bersinar terik sang matahari. Berapa suku kata coba dihitung? 4. Ayo, berapa? Bersinar terik sang matahari. Kalau kata itu benar ya, ada 4 kata. Ada bersinar, ada terik, ada sang, ada matahari. Tapi kalau suku kata itu ngitungnya setiap nih kayak gini. Bersinar terang, bersinar terik, sang matahari. Berapa jadinya tadi? 10 ya. Ngitungnya kayak gitu ya. Sudah paham hitung suku kata? Sudah. Coba baris kedua dihitung berapa suku katanya? Bagai api panas membara. 9 suku kata. Kalau baris ketiga coba dihitung Royan. Ada 11. Kalau baris yang terakhir coba Wawan dihitung ada berapa suku kata ya? Berapa? Badan kuat, hati gembira. Ada berapa? 9. Sudah paham cara menghitung suku kata? Sudah ya? Oke, kita lanjut ke ciri yang ketiga. Memiliki pola atau rima A atau AB. Coba dilihat nih, berrima, berpola itu sama saja dengan bersajak ya. Bersajak AB. Tapi kadang ada yang bersajak A. Coba dilihat yang tadi kami baca pantun itu sajaknya apa ya? AB ya. Itu yang pertama, baris pertama
I. Yang kedua berakhiran huruf A. Terus yang ketiga berakhiran huruf I. Yang keempat berakhiran huruf A. Jadi polanya itu namanya ABAB ya kayak gini. Kalau ABAB itu misalkan belakang yang pertama itu baris pertama belakangnya I. Berarti baris kedua misal belakangnya U. Baris keempat nanti baris ketiga berarti apa? Belakangnya I. Iya. Kalau baris keempat berarti belakangnya apa? U. Oke, sudah paham? Jadi nanti kalau misalkan kalian membuat pantun, belakangnya harus kayak gini ya. Gak boleh kayak gini. Tidak boleh gini. Ini tidak boleh ini A. Ini U. Ini I. Ini A. Tidak boleh seperti ini ya. Harus A B A B. Kalau misalkan I U A atau A U nah gitu ya gawannya ya. Sudah paham? Kalau misalkan ini tentang ciri yang ketiga memiliki pola atau rima AB sudah paham belum? Sudah. Ada yang mau bertanya sampai sini? Belum ya? Sudah paham ya? Oke, selanjutnya kita belajar tentang ciri pantun yang keempat. Tadi ya, memiliki sampiran dan isi. Berarti sampiran dan isi itu tadi sudah dijelaskan. Kalau yang pertama dan kedua itu namanya apa? Sampiran. Kalau yang ketiga dan keempat namanya isi. Berarti nanti kalau misalkan membuat pantun itu harus memperhatikan ciri-cirinya. Berarti pantunnya itu harus 4 baris ya. Yang pertama dan kedua namanya apa? Sampiran. Yang ketiga dan keempat namanya isi. Sajaknya harus A B. Oke, tadi kita sudah belajar ciri-ciri pantun. Sudah paham ya? Sekarang kita lanjutkan belajar tentang jenis-jenis pantun. Coba dibuka bukunya, itu di buku tema ada jenis-jenis pantun ya. Apa saja? Pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Nah, kan sudah ada contohnya ya di buku tema ya. Nah, sekarang kakak mau jelaskan jenis pantun yang berdasarkan isi. Nah, yang pertama ada pantun nasihat. Nah, sesuai dengan namanya, berarti pantun nasihat isinya tentang nasihat. Isinya itu pesan-pesan moral yang mengajak kepada kebaikan yang mendidik. Contohnya itu ada di buku tema halaman 15 yang pantun tua. Coba dibacakan Wawan yang pantun tua Wawan. Ini. Pinjam ya, sama. Nah, sudah dibaca sama Wawan, tepuk tangan dulu buat Wawan. Pantun nasihat, isinya nasihatnya apa ya? Nasihatnya itu anak sekolah itu harus rajin belajar agar nanti cita-citanya bisa tercapai. Di sini siapa yang rajin belajar? Sedikit sih yang angkat tangan. Ayo semuanya rajin belajar ya. Nanti materi yang sudah dijelaskan sama kakak di rumah dibaca-baca lagi ya. Nah, untuk pantun nasihat atau pantun tua sudah paham? Sudah. Selanjutnya ada pantun jenaka. Nah, pantun jenaka ini merupakan pantun yang bertujuan menghibur. Jenaka lucu, menghibur. Nah, biasanya ini isinya kalau nasihatkan isinya nasihat. Kalau pantun jenaka itu isinya yang lucu-lucu ya, yang menghibur. Kalau pantun jenaka sudah paham belum? Sudah ya. Selanjutnya ada pantun cinta. Nah, pantun cinta ini berisi tentang ungkapan cinta yang berhubungan dengan cinta. Tapi cintanya jangan sama pacar-pacaran ya. Ya, cintanya itu kepada orang tua dan teman. Nah, di sini ada
ada contoh ini, ada contohnya yang pantun muda. Nah, pantun cinta itu juga biasanya berisi tentang rayuan atau gombalan. Nah, contohnya di sini nih, ada pantun muda. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Anda main ke rumah? Nah, ini kan gombal-gombalan ya. Itu namanya pantun cinta atau pantun anak muda. Sudah paham jenis-jenisnya? Sudah. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oh, sudah habis. Nah, tadi kan kita sudah belajar ciri-ciri, belajar bagian, belajar jenis. Nah, sekarang biar lebih paham, kita belajar tentang menulis isi dan amanat pantun. Isinya amanatnya itu sama ya, kayak ini, sesuai dengan pantunnya nih. Kayak pantun kanak-kanak atau pantun apa tadi? Nasihat, berarti berisinya tentang nasihat. Nasihatnya apa? Nanti dituliskan ya. Nah, nanti cara menentukan isi dan amanatnya itu kalian membaca dulu pantunnya. Nah, nanti isi dan amanatnya itu berisi di baris ketiga dan baris keempat. Nah, nanti kalian mencari amanat dan isinya dari baris tersebut. Nanti ngerjainnya kelompokan ya. Yang sebelah sana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke? Nanti mengerjakannya di selembar kertas ini ya. Jadi satu saja ya. Nanti kalau sudah selesai, masing-masing dari kalian ada yang maju ya. Ada yang maju membacakan salah satu saja ya. Membacakan hasil diskusinya. Oke? Oke, udah siap? Ya. Siap. Nanti kakak kasih satu pertanyaan dan pantun yang harus ditulis isi amanatnya. Pokoknya kelompoknya sesuai sama tempat duduk aja ya. Udah, tapi materinya udah bagus semuanya. Udah bersihin. Oke, karena udah paham sama materinya, kita langsung aja untuk belajar menulis dan isi amanat pantun. Ini kakak matikan dulu ya, biar nggak silau ya. Terima kasih. Nama-nama. Videonya tadi gimana ya? Nah, sekarang kakak tulis ini.
terdiri atas 4 baris. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. 2. 1. Kita harus makan makanan bergizi supaya tidak cepat sakit. 2. Jika ingin semangat belajar tentu kita selalu semangat. 4. Kita harus betul-betul waktu agar kesehatan selalu terjaga. Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok 2. Siapa? Edi. Yang kelas terdiri atas 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. 2. 1. Kita harus makan makanan yang bergizi agar kesehatan tetap terjaga. 2. Kita harus berolahraga agar tubuh tetap sehat. 3. Kita harus menjaga kesehatan agar belajar bagus lancar. 4. Kita tidak boleh banyak begadang agar kesehatan tetap terjaga. Sekarang kelompok 3. Siapa? Oke. Tiap baris terdiri 8 sampai 12 suku kata. 2. 1. Kita harus makan makanan bergizi supaya kesehatan kita terjaga. 2. Kita harus berolahraga supaya tubuh tetap sehat. 3. Kita harus tetap sehat supaya semangat. 4. Kita jangan sering makan tidur agar kesehatan kita terjaga. Oke, terima kasih. Siapa? Kapi. Yuk, Kapi. Dibacanya manusia Kapi ya. Kita harus berolahraga supaya tubuh selalu sehat dan kuat. 3. Kita harus menjaga kesehatan badan supaya belajar tetap semangat dan nyaman. 4. Janganlah kalian berlarut malam supaya kesehatan kita selalu terjaga. Oke, terima kasih Kapi. Jawabannya semuanya hampir sama ya, sudah betul. Sudah paham berarti ya? Tadi setelah dibacakan jawaban kelompok pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu sudah betul semua. Nanti kertasnya harus dikumpulkan ya, nanti dinilai sama kakak ya. Nanti kertasnya dikumpulkan lagi. Nah, karena sudah mengerjakan soal, sudah menunjukkan pukul segini, nanti pelajaran kita sudah selesai. Alhamdulillah. Nah, sebelum ditutup tadi kita sudah belajar apa saja ya? Yang pertama belajar pengertian. Yang kedua belajar bagian-bagian. Yang ketiga kita belajar tentang ciri pantun. Yang keempat belajar tentang jenis-jenis pantun. Nah, jadi semoga pembelajaran
yang sudah